Assalamualaikum teman-teman. Nah, di sini perkenalkan nama saya Safrijan Septiana Rahma Putri. Saya mahasiswi IAIN Surakarta jurusan Perbankan Syariah semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang zakat sebagai komponen kebijakan fiskal. Nah, dalam memahami hal tersebut, kita juga harus memahami pengertian dan juga tujuan dari kebijakan fiskal dan juga zakat itu sendiri. Oleh karena itu, untuk memperjelasnya, akan saya sajikan melalui video yang berikut ini. Pertama-tama, kita harus mengetahui pengertian dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dilakukan dalam mempengaruhi APBN atau anggaran pendapatan belanja negara melalui penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal bertujuan agar mekanisme pasar berjalan dengan sempurna dan sebagai upaya mencapai pertumbuhan ekonomi. Dalam penerapannya, kebijakan fiskal konvensional tentu berbeda dengan kebijakan fiskal dalam Islam. Tujuan dari kebijakan fiskal konvensional adalah untuk memulihkan perekonomian akibat terjadinya krisis, serta dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam sangat berbeda dengan konvensional, karena dalam Islam selain untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, juga dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan intelektual, kekayaan, dan kepemilikan. Selain itu, kebijakan fiskal dalam Islam juga mengacu kepada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Permasalahan yang saat ini terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah adanya pendistribusian harta yang tidak merata. Nah, salah satu bentuk pendistribusian harta adalah zakat. Kewajiban zakat merupakan salah satu bentuk distribusi harta dalam masyarakat. Potensi zakat di Indonesia tergolong sangat besar. Nah, setelah mengetahui mengenai pengertian kebijakan fiskal dan juga zakat tersebut, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai zakat sebagai komponen kebijakan fiskal dalam Islam. Nah, jika dilihat dari sisi fiskalnya, terdapat dua unsur. Yang pertama yaitu unsur wajib seperti zakat, dan yang kedua yaitu unsur sukarela seperti sedekah, wakaf, infak, dan yang lainnya. Nah, dalam konsep ini, kebijakan fiskal itu bertujuan untuk mengembangkan masyarakat yang didasarkan kepada distribusi kekayaan berimbang dan juga menempatkan nilai-nilai spiritual dan juga material pada tingkat yang sama. Tujuan dari zakat sendiri adalah untuk menciptakan distribusi pendapatan. Nah, jika dilihat lagi dalam ekonomi konvensional, unsur-unsur yang ada di dalamnya itu adalah segala macam pajak yang menjadi sumber pendapatan atau penerimaan dan juga pengeluaran negara. Nah, selain itu, dalam ekonomi konvensional, pemerintah dapat mempengaruhi pendapatan atau perekonomian yang ada itu dengan menentukan tarif pajak yang diterapkannya, dan hal itu menjadikan ekonomi konvensional berbeda dengan ekonomi Islam, di mana ekonomi Islam itu tarif zakatnya itu sudah ditentukan oleh Rasulullah pada zaman dahulu. Nah, sebagai informasi untuk teman-teman,
pada masa Khulafaur Rasyidin, penerimaan negara itu dikelola oleh satu lembaga yang bernama Baitul Mal. Baitul Mal dikelola oleh para sahabat Nabi, dan juga pengenaan pajaknya itu diterapkan atas individu, tanah, dan untuk cukai itu biasanya terhadap barang impor dari negara yang mengenakan cukai. Jadi itu akan meringankan beban masyarakat seperti itu. Nah, dalam sistem keuangan publik dan juga dalam kebijakan fiskal, zakat termasuk menjadi komponen yang sangat penting. Zakat yang dilakukan oleh masyarakat itu bersifat wajib bagi setiap umat muslim. Namun selain melaksanakan unsur wajib yaitu zakat, masyarakat juga bisa memberikan pendapatan negara melalui sedekah, infak, wakaf, dan lain-lain. Dan hal itu digunakan untuk menambah sumber pendapatan negara. Nah, selain itu juga ada komponen sukarela lainnya yang dikaitkan dengan ketakwaan seseorang. Maksudnya, jadi semakin tinggi ketakwaan seseorang itu akan menentukan semakin besar juga kecenderungannya untuk mengeluarkan unsur-unsur seperti sedekah, wakaf, infak tersebut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai potensi zakat sebagai kebijakan fiskal. Nah, zakat itu bukan semata-mata hanya untuk stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, atau masalah duniawi saja. Namun zakat itu juga digunakan untuk keperluan spiritual, maksudnya untuk mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Jadi memiliki nilai material dan juga spiritual. Dan untuk potensi zakat sendiri apabila dijadikan sebagai komponen kebijakan fiskal, ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa, karena dengan adanya zakat apabila digarap dengan baik, maka manfaatnya juga akan menjadi luar biasa untuk mendorong pemberdayaan umat dan juga menunjang perekonomian yang ada, sehingga permasalahan ekonomi bisa sedikit terselesaikan. Jika dilihat dari kondisi sekarang ini, penerapan zakat pun masih belum berjalan dengan lancar dan juga belum digarap dengan profesional. Hal ini dikarenakan banyak sekali orang yang belum memiliki kesadaran dan juga melakukan zakat itu secara benar dan sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi untuk mengatasi masalah tersebut, solusinya adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara berzakat dengan baik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya berzakat. Dan selanjutnya terkait dengan penjelasan dari awal, kita bisa menarik kesimpulan bahwa antara kebijakan fiskal Islam itu sangatlah berbeda dengan kebijakan fiskal konvensional. Walaupun beberapa orang mungkin memiliki pemikiran bahwa keduanya itu memiliki persamaan definisi maupun tujuan, tapi kita bisa melihat dari sisi lain seperti landasannya, terus cara pengumpulan dan pendistribusiannya seperti apa, dengan instrumen pendapatannya seperti apa, serta sistem yang dipakai itu seperti apa, itu jelas berbeda. Nah, jadi landasan yang dipakai oleh kebijakan fiskal Islam ini berpedoman pada Al-Quran serta hadis. Nah, jadi kebijakan fiskal yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah itu adalah menempatkan ideologi yang kuat pada setiap sektor ekonomi. Jadi praktik ekonomi tanpa adanya ideologi yang kuat mengenai agama itu sama saja seperti
ekonomi yang dilakukan oleh para kapitalis. Jadi jika praktik ekonomi tidak ada unsur ideologi agama di dalamnya, maka tidak ada nilai moral yang bisa diambil. Nah, selain itu kita juga bisa melihat dari sisi pendapatan. Dalam ekonomi Islam atau kebijakan fiskal Islam ini, instrumen yang digunakan adalah zakat, dan zakat ini dirasa adalah merupakan instrumen yang paling berpengaruh dan memiliki potensi yang kuat untuk menunjang perekonomian. Dan apabila potensi zakat di Indonesia ini bisa terkumpul dengan maksimal, maka bisa dipastikan bahwa Indonesia tidak akan lagi bergantung pada pinjaman-pinjaman dari negara luar, dan hal ini juga akan mendukung atau mendorong stabilitas keuangan negara. Mungkin cukup sekian informasi mengenai zakat sebagai komponen kebijakan fiskal dari saya. Semoga bisa diterima dengan baik dan bisa dipahami dengan baik. Maaf apabila ada kesalahan saya dalam berucap. Saya minta maaf dan saya berterima kasih kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.